Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Aku Lini Siti Rama dan aku di sini akan menampilkan video monolog dengan tema sejarah Indonesia Merdeka dan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Disimak ya videonya. Dadah. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal itu merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya tanah air ini sempat dijajah selama bertahun-tahun lamanya. Sebelum proklamasi terjadi, banyak sekali peristiwa penting yang ada di belakangnya. Dimulai atas menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tahun 1944. Jepang mengumumkan jika bangsa kita diperbolehkan untuk merdeka di kemudian harinya. Sehingga pada tahun 1945 dibentuklah PPUPKI dan PPKI yang bertujuan untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia agar rakyat kita ingin membantu Jepang melawan sekutu. Pada masa penjajahan Jepang juga, pemerintah melarang penggunaan bahasa Belanda. Tentu saja, larangan ini mempunyai dampak yang sangat positif terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Saat itu, pemakaian bahasa Indonesia semakin meluas. Bahasa Indonesia dipakai dalam berbagai aspek, termasuk kehidupan politik dan pemerintahan yang sebelumnya lebih banyak menggunakan bahasa Belanda. Hingga terjadilah Perang Pasifik, di mana Hiroshima dibom dan disusul dengan pengeboman Nagasaki. Peristiwa tersebut membuat sekitar 14.000 penduduk Jepang menjadi korban, dan akhirnya mereka mengaku kalah dari sekutu. Hingga Jepang berjanji untuk memberikan kita kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Sejarah kemerdekaan Indonesia juga mengalami pro kontra menjelang pembacaan proklamasi. Pro kontra ini terjadi antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan tua merupakan para anggota PKI seperti Soekarno dan Hatta, sementara golongan muda diwakili para anggota PETA dan para mahasiswa. Sehingga pada akhirnya golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok membuat jalan pikiran Soekarno-Hatta berubah, dan pada akhirnya menyetujui agar proklamasi kemerdekaan harus segera dibicarakan. Pada akhirnya, berdasarkan pembicaraan antara Soekarno, Hatta, dan Ahmad Suparjo, didapatkanlah rumusan teks proklamasi yang langsung ditulis tangan oleh Soekarno. Naskah tulisan tangan ini akan diketik oleh Sayuti Melly. Setelah dirumuskan dan disahkan, pembacaan proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu, halaman rumah Soekarno banyak dipadati oleh massa. Semua sibuk mempersiapkan pembacaan teks. Bahkan Ibu Fatmawati menjahit bendera dengan tangan yang ukurannya tidak standar. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya terdapat pasal menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pada masa kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang amat sangat pesat. Perhatian pemerintah terhadap perkembangan bahasa Indonesia juga sangat besar. Hal ini terbukti dengan dibentuknya sebuah lembaga yang mengurus masalah kebahasaan yang pada saat itu dikenal dengan nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Berbagai upaya ditempuh seperti adanya perubahan ejaan dari font of revision, ejaan Swandi, ejaan yang disempurnakan, hingga sekarang yang berlaku adalah ejaan bahasa Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memanglah tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun,
masih banyak perjuangan lain yang harus ditempuh, seperti pembuatan naskah Undang-Undang Dasar 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang. Segitu saja video dari aku. Terima kasih. Mohon maaf jika ada